Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 31 akan mempresentasikan tugas 1 dari arsitektur hijau. Nama saya Safira Fitri Anissa, NIM 152170003. Saya Jenny Rosen Fika, 1521719. Saya Fatusada Sumarna, NIM 152171090. Jadi pertama-tama, green building adalah bangunan yang baik penggunaan struktur, material maupun dalam proses pengerjaannya bertanggung jawab terhadap lingkungan dan hemat sumber daya. Kemudian ada GBCI sebagai organisasi non-profit di Indonesia yang bergerak dalam bidang green building, serta ada Greenship yang sebagai sistem rating bangunan hijau yang digunakan di Indonesia. Tujuan dari tugas ini adalah memahami dan mengidentifikasi kriteria bangunan hijau berdasarkan kriteria Greenship dalam aspek penilaian bangunan hijau serta penerapan praktik bangunan hijau yang baik dan benar. Tinjauan pustaka yang kami gunakan adalah GBCI Greenship versi 1.2 sebagai tolak ukur penilaian preseden. Terdapat 6 kategori utama yang digunakan, yaitu tepat guna lahan, efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, sumber dan siklus material, kesehatan dan kenyamanan dalam ruang, dan manajemen lingkungan bangunan. Lalu selanjutnya itu ada studi dan analisis preseden. Preseden yang pertama yaitu Gedung Institut Teknologi Sains Bandung yang berlokasi di Kota Delta Mas Bekasi pada tahun 2011. Kampus ini merupakan kampus pertama yang diakui sebagai Green Campus dan mendapatkan Gold Certified Design Recognition dari GBCI. Gedung ini dibangun di atas lahan seluas 5 hektar. Dan untuk memenuhi kriteria dari GBCI, pertama itu tepat guna lahan. Untuk pembangunan tapaknya berada di Jalan Ganesha Boulevard, Pasir Ranci, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi. Dan lokasi ini berdekatan dengan Tol Jakarta Cikampek. Untuk fasilitas komunitas, fasilitas penunjangnya terdapat bank, masjid, taman, dan shopping mall. Selain itu terdapat pula perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi dan Puskesmas Sukamahi. Lalu terdapat penampungan air hujan. Selanjutnya pada saat ini belum terdapat sarana transportasi umum. Untuk lanskap, gedung ini sangat memaksimalkan ruang terbuka hijau dengan total 61% dari seluruh area kampus dan memanfaatkan vertical greening untuk mendukung penghijauan. Selanjutnya untuk efisiensi dan konservasi energi, gedung ini telah terdapat pemisahan kWh meter dan juga konsumsi listrik pada gedung PSB hanya mencapai 120 kWh per meter persegi dalam setahun. Dan juga nilai IPAE tertinggi diperoleh gedung A pada nilai sangat efisien dengan nilai 78,11 kWh per meter persegi per tahun. Ya, itu telah memaksimalkan pencahayaan alami dengan mengurangi penggunaan air conditioning, menggunakan single koridor dan penerapan double seam facade. Dan juga pada gedung ini sudah disediakan CO2 monitoring dan pengelolaan rokok. Untuk energi terbarukannya belum terdapatnya sumber energi lain pada gedung ini. Untuk konservasi air, telah menggunakan pancuran air beraliran rendah, toilet flush hemat air, dan tidak memakai bathtub di kamar mandi. Upaya tersebut berhasil menghemat air sebesar 48% dan juga terdapat ruang penampungan air hujan. Selain itu telah didukung pemanfaatan air hujan untuk berbagai keperluan. Dan juga pada tanaman rambut produk setiap gedung menggunakan untuk efisiensi penggunaan air. Untuk sumber dan siklus material, untuk bahan pendingin digunakan bahan non-fluorokarbon dan gas halon untuk memadam kebakaran. Lalu untuk material digunakan pada gedung ini 100% berasal dari Indonesia. Lanjutnya untuk kualitas udara dan kenyamanan udara dalam ruangan, telah menerapkan CO2 monitoring dan juga tersedia ruang merokok pada area kantin dan meminimalisir penggunaan CO2 pada ruangan yang berkepadatan tinggi. Dan juga bahan bangunan dan furnitur tidak mengandung racun seperti bahan bebas emisi, non-VOC, dan tahan air. Lalu pada bangunan ini menggunakan karton material kaca dengan tahan maksimal sehingga pengguna dapat melihat pemandangan keluar gedung. Untuk penyamanan visual dan thermalnya, berdasarkan penelitian dari Rosalia dan kawan-kawan, sebanyak 60,9% rata plus hingga 100% terhadap kenyamanan di gedung. Selanjutnya untuk manajemen lingkungan bangunan, kampus ITS telah menerapkan pengolahan bersama dan composting. Pemenuhan kriteria pada tiap kategori, merupakan dari tepat guna lahan, lalu efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, sumber dan siklus material, kesehatan dan kenyamanan dalam ruang. Untuk bangunan kedua yang kami analisis adalah gedung kantor manajemen pusat PT Dahana. Yang arsiteknya adalah PT PP Persero, lokasinya di Kabupaten Subang dan dibangun pada tahun 2012. PT Dahana sendiri merupakan sebuah perusahaan produksi dinamit yang kantor manajemen pusat ini terletak di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Bangunan ini memiliki sertifikasi nilai tertinggi dari GBCI, yaitu sertifikasi platinum, dan menjadi juara dalam kategori gedung hemat energi baru dalam Asean Energy Award 2013. Tapaknya ini terletak di Kabupaten Subang dengan luas areanya adalah 28.000 meter persegi dan berada di Jalan Arteri Subang Indramayu. Lokasinya cukup strategis dan dekat dengan berbagai infrastruktur, prasarana, serta sarana daerah. Kemudian juga gedungnya sendiri menyediakan prasarana dan sarana di daerah yang dapat dimanfaatkan oleh publik di lahan bangunannya sendiri. Dan kemudian menggunakan green roof yang dapat memaksimalkan dan mengintegrasikan sistem penangkapan air hujan. Yang kedua, untuk sistem efisiensi dan konservasi energinya, yang pertama, sistem pencahayaannya menggunakan beberapa strategi untuk menghemat energi, yaitu memaksimalkan cahaya alami, menggunakan lampu hemat energi atau lampu LED, dan menggunakan sensor cahaya dan sensor gerak. Untuk sistem
pengondisian udaranya menggunakan sistem water cool dengan konsumsi energinya 0,75 kilowatt per TR, dan untuk emisi CO2 ini dapat dikurangi 250.000 kg per tahun, dan energi terbarukannya menggunakan panel surya untuk penerangan jalan. Untuk konservasi airnya, PT Dahana ini menggunakan air dari berbagai sumber air alternatif dan recycle yang bisa mencapai 100% dari penggunaannya, dan juga memanfaatkan lahan yang ada, jadi menggunakan air dari sungai yang berada di sebelah site-nya. Untuk sumber dan siklus materialnya, PT Dahana ini menggunakan material yang bersertifikat buatan lokal, serta menggunakan juga material prefabrikasi. Kemudian juga menggunakan sistem water cool sebagai alternatif sistem pengondisian udara. Untuk aspek kesehatan dan kenyamanan dalam ruang, PT Dahana menggunakan buka lebar yang dapat mengintroduksi udara luar, kemudian melakukan pemantauan CO2 dengan sensor, menetapkan wawasan bebas rokok, kemudian menggunakan fasad yang dapat membantu penahan panas dan menimbulkan ventilasi udara, dan juga menggunakan material interior yang berpengaruh terhadap kenyamanan visual dan suasana terang dalam ruangan. Ya, untuk manajemen lingkungan bangunannya menggunakan sistem pemilahan sampah di dalam lahan, jadi memisahkan sampah organik dan non-organik, kemudian juga melakukan pengolahan sampah lanjutan yang bekerja sama dengan warga lokal dan organisasi pengolahan limbah B3. Berikut adalah pemenuhan kriteria dan keterangannya. Presiden berikutnya yaitu adalah gedung baru kantor Bank Indonesia Solo, dirancang oleh Han Awal pada lokasi Kota Surakarta pada tahun 2012, mendapat penghargaan Greenship Platinum Kriteria. Nah, gedung kantor BI Solo ini merupakan gedung kantor yang dirancang dengan konsep harmoni baik kontras agar sesuai dengan bangunan lamanya yang gedung Java Bank di sebelah bangunan tersebut. Gedung baru ini menerapkan prinsip bangunan hijau yang bertujuan untuk menciptakan bangunan yang hemat energi dan ramah lingkungan. Nah, dari aspek tepat guna lahannya, gedung ini berada di kawasan strategis yang dekat dengan beberapa bangunan pemerintah dan fasilitas publik seperti Pasar Gede dan Taman Benteng Fastenberg. Kemudian, tampak dari gedung ini menunjang kebutuhan para pedestrian dan pesepeda yang menyediakan fasilitas terkait. Lalu, area lanskapnya juga dirancang sebaik mungkin dalam menciptakan keindahan serta menjaga lingkungan. Untuk iklim mikronya menggunakan kolam air untuk menurunkan suhu di luar bangunan. Kemudian dari efisiensi energi, menggunakan peralatan yang hemat energi seperti lampu dengan sensor, high efficiency chiller, kemudian elevator dengan sistem gearless VVVF, dan peralatan gas. Kemudian menciptakan sumber daya energi yang terbarukan dengan menggunakan panel surya. Pencahayaan alaminya, penerangan alaminya sudah optimal pada area hal di lantai 1-5. Kemudian namun ada area hal yang tidak mendapatkan sumber cahaya alami yang cukup sehingga memerlukan penerangan tambahan, dan serta ruang kerja dan ruang rapatnya juga masih memerlukan penerangan buatan. Kemudian dari konservasi airnya menggunakan kembali air yang masih layak pakai dengan menggunakan sewage treatment plant, serta mencari sumber daya air yang lainnya seperti menampung air hujan dan menggunakan sumber resapan. Untuk penggunaan materialnya, gedung ini menggunakan material ramah lingkungan yang dapat didaur ulang serta menggunakan material prefabrikasi. Dari kualitas udara dan kenyamanan udara dalam ruangnya, jadi gedung ini mengontrol pertukaran gas dengan penghawaan buatan seperti AC dan mencegah masuknya udara kotor dari luar bangunan. Nah, dari kenyamanan termalnya juga menggunakan kaca low energy yang dapat mereduksi panas sehingga cahaya matahari dapat masuk tanpa diikuti panas matahari. Dari manajemen lingkungan bangunannya, pengelolaan sampah yang dipisah berdasarkan jenisnya, kemudian aktivitas konstruksi yang diawasi ketat, serta survei pengguna gedung yang positif terhadap bangunan kantor ini. Berikut adalah pemenuhan kriterianya dari gedung BI ini. Dan berikut pula kesimpulan yang kami dapat dari masing-masing setiap presiden. Pertama dari Gedung Institut Teknologi Sains Bandung, kemudian Kantor Manajemen PT Dahana, dan Gedung Baru Kantor Bank Indonesia Solo. Pemerintah Indonesia sebaiknya segera memberlakukan peraturan yang melestarikan lingkungan dengan lebih ketat. Begitu pula dengan peraturan pembangunan bangunan baru agar mampu memenuhi kriteria bangunan hijau demi menjaga lingkungan yang meminimalisir konsumsi sumber daya dan meningkatkan kualitas dan keberagaman lingkungan. Banyak teknologi dan upaya yang dapat diterapkan dalam bangunan hijau karena desain dari sebuah bangunan akan sangat menentukan bagaimana pengaruhnya terhadap iklim serta manusianya. Tidak hanya perhatian pada desain yang perlu dilakukan, namun juga pemantauan terhadap manajemen gedung. Untuk meningkatkan efisiensi dan umur bangunan hijau, manajemen dan pemeliharaan
dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata.